Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Salam teens, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah online melalui YouTube Basilea Center. Teens Explosion, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar tidak ada yang ketinggalan. Bye-bye, see you. Come on teens, let's praise God. Hey! Sorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita.
Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Buat kamu remaja dan pemuda, gereja rencana mengadakan ibadah online service gabungan remaja, Teens Explosion, dan pemuda, Metamorph, di bulan Oktober, minggu ketiga, tanggal 18 Oktober 2020 jam 11.30. Kita akan memakai aplikasi Zoom. Yuk kita rame-rame join bareng, dan kita bakal ngebahas tema The Strong Bond yang akan dilayani oleh Pastor Cindy Montolalu. Don't miss it guys, see you next Sunday. Firman Tuhan ini mau kita belajar di tahun-tahun 2020 ini, di tahun yang sepertinya sesak, tetapi di dalam kesesakan ternyata pasti ada berkat yang tersedia. Karena kenapa? Karena kita mau belajar taat supaya kita mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Minimal kita menerobos pagar atau hal-hal yang memagari, yang menghalangi dinding di dalam hidup kita, supaya kita tebus semua itu dan terobos supaya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Amin. Yes. Dan kita percaya berbahagialah mereka yang bukan mendengar saja, tetapi yang juga melakukan firman Tuhan. Ya buat kita semua, ayo kita tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berdoa supaya Indonesia bisa cepat pulih dan dunia juga bisa cepat pulih dari corona, dan kita mau terus bersyukur karena Tuhan udah baik banget, Tuhan selalu jaga kita dan ada buat kita. Kita naikkan lagu Hati Sebagai Hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang
sampai selamanya. Shalom teman-teman, apa kabar? Saya yakin semua sehat-sehat aja ya. Perkenalkan, buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Andreas Mario. Teman-teman boleh panggil Kak Andreas, boleh panggil Ko Andreas, silahkan panggil yang seenaknya teman-teman aja. Hari ini kita walaupun belum bisa ketemu secara offline, tapi kita juga bersyukur ya, ini anugerah Tuhan juga kita masih bisa bertemu ibadah secara online. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa sebentar dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan kami masih bisa ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya walaupun kami nggak bisa tatap muka, tapi kuasa-Mu tetap hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu tetap nyata di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Buka telinga hati kami lebar-lebar Tuhan. Dan jangan biarkan firman-Mu hanya masuk ke dalam telinga kami saja, tapi biarkan firman-Mu masuk ke dalam hati kami dan mengubah hidup kami. Bukan cuma jangka pendek Tuhan, tapi firman-Mu mengubah hidup kami untuk jangka yang panjang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan saat kami membuka hati untuk menerima firman-Mu, kami juga akan menerima kuasa-Mu juga Tuhan. Berkati kami Tuhan, tutup bungkus darah Kristus, Kau yang ambil alih ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang running your race. Ya, menjalani balapan kita. Nah, balapan di sini apa sih? Balapan di sini maksudnya adalah panggilan Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang pernah dapat pertanyaan seperti ini. Apa sih panggilan hidupmu? Dan mungkin teman-teman ada yang masih bingung, apa ya panggilan hidupku ya? Nggak tahu juga. Nah, teman-teman, saya hari ini akan kasih tahu, apa sih panggilan hidup kita? Nah, kita buka di Matius 28, ayat yang 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, apapun profesi kita, kalau kita pengikut Kristus, panggilan hidup kita adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Udah, itu panggilan general kita. Setiap kita yang pengikut Kristus, kita punya panggilan yang sama, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, menginjil. Nah, tapi itu adalah panggilan secara general, secara umum. Nah, kita semua diciptakan Tuhan tuh unik. Jadi kita punya panggilan spesifik juga. Nah, panggilan kita tuh pasti beda-beda, tapi secara general sama, yaitu menginjil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa mengubah itu. Kalau kita pengikut Kristus, panggilan kita yang paling utama adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Spesifiknya gimana? Caranya bagaimana? Nah, itu baru keunikan kita masing-masing. Tuhan manggil kita unik. Dan teman-teman, bicara tentang menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, ini nggak bicara jadi pendeta. Kita nggak jadi pendeta pun, kita punya tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, menginjil. Kita mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi bisnismen, kita tetap harus menginjil, memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Teman-teman harus tahu juga, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang pendeta. Ya, bayangin teman-teman, kalau semua orang jadi pendeta, saya demen banget makan bakmi babi ya. Nah, kalau semua orang jadi pendeta, saya mau beli bakmi di mana? Nggak ada yang buka bakmi babi. Nah, jadi nggak mungkin semua orang jadi pendeta. Nah, tapi mau jadi pendeta ataupun enggak, kita tetap punya panggilan yang sama, yaitu menjadi seorang penginjil. Nah, teman-teman harus ngerti di sini. Panggilan dari Tuhan selalu berhubungan dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah, jadi teman-teman nggak boleh bingung lagi kalau ditanya, apa sih panggilan Tuhan dari hidupmu? Tinggal jawab aja. Ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, itu secara general tapi ya, secara spesifiknya apa? Nah, teman-teman harus tanya Tuhan sendiri, nggak ada yang bisa kasih tahu. Teman-teman harus cari jawaban dari Tuhan. Nah, saya sendiri lahir baru tuh 2011. Dan saya baru tahu panggilan spesifik saya dari Tuhan itu tahun 2017. Selama 6 tahun itu saya terus mencari dan saya terus tanya Tuhan. Dan saya baru dapat 6 tahun. Apakah teman-teman harus nunggu 6 tahun? Enggak juga, bisa aja besok atau hari ini juga teman-teman
langsung tahu panggilan spesifik dari Tuhan apa. Semua orang punya waktunya masing-masing untuk mengenal panggilan spesifiknya dari Tuhan. Nah, sekarang kita tahu balapan di sini, race di sini, bicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau balapan, kita pasti harus ada persiapan dong. Ya dong, teman-teman. Teman-teman mungkin di sekolah ada ujian olahraga. Saya dulu pernah pas sekolah, saya ujian olahraga, itu ujian olahraga saya tuh lari keliling lapangan bola 1 kali dalam waktu 2 menit, nggak boleh lebih. Nah, jadi waktu mau ujian itu saya udah latih badan saya supaya stamina saya kuat. Kenapa? Karena lari keliling lapangan bola dalam 2 menit itu nggak boleh berhenti sama sekali, harus terus lari tanpa berhenti. Nah, jadi kalau berhenti sedikit aja pasti udah lewat dari 2 menit. Jadi yang namanya panggilan itu butuh namanya proses dan persiapan. Nah, teman-teman, di sini ada gitar listrik punya saya. Ini pemberian dari seorang hamba Tuhan yang merupakan teman baik saya. Dia dapat mimpi dari Tuhan, dia harus beliin saya gitar listrik, dan akhirnya dia benar-benar beliin saya ini. Jadi ini benar-benar anugerah dari Tuhan lewat hambanya. Nah, ini saya pakai gitar ini untuk menjelaskan betapa pentingnya sebuah proses, teman-teman. Jadi ini gitar ini kebetulan ada merek terkenal, ya, merek yang nggak abal-abal lah ya, merek terkenal, original. Dan ini harganya mungkin sekitar 2 juta lebih lah. Dan waktu itu saya tertarik beli gitar yang merek abal-abal, yang harganya tuh kurang dari 2 juta, teman-teman. Jadi jauh ya, harganya ini di atas 2 juta, dan ada gitar merek abal-abal yang harganya ya 1,5 jutaan kalau nggak salah. Nah, tapi kalau dimainkan sebenarnya suaranya tuh nggak jauh beda, bagus-bagus juga yang murah itu. Akhirnya saya waktu itu riset, apa sih yang membedakan gitar yang harganya mahal dengan gitar yang harganya murah? Padahal sebenarnya secara suara tuh sama-sama aja, nggak jauh-jauh beda. Nah, ternyata di perusahaan-perusahaan terkenal, mereka punya prosedur yang namanya quality control, pengendalian kualitas. Apa sih quality control itu? Quality control itu adalah pengujian sebuah produk sebelum dipasarkan untuk dijual ke pembeli, ya. Jadi apa yang perlu dicek? Misalnya gitar ini ada senar, ada papannya. Nah, jarak antara senar dan papannya itu ada ukurannya. Nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh. Dan teman-teman kalau bisa lihat juga, di sini di gitar itu kan ada besinya nih. Ada besi ini. Nah, besi ini tuh ada ukuran yang nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu menonjol begini, nggak boleh juga terlalu tidak menonjol. Atau juga bisa juga leher gitarnya ini nggak boleh terlalu bengkok ke sini, nggak boleh terlalu bengkok ke sana. Nah, itu ada ukurannya, teman-teman, dan ini harus dicek. Nah, perbedaan antara pabrik gitar yang original dengan merek abal-abal adalah pabrik abal-abal itu nggak punya proses quality control. Ya, mereka pokoknya bikin jadi ya udah. Sedangkan pabrik original, mereka sangat mementingkan quality control. Apa sih pentingnya quality control itu? Jadi kalau pabrik bikin 10 gitar, ya, mereka bikin 10 gitar kayak gini. Kalau pabrik original, mereka kan pastikan 10 gitar ini sama semua. Sedangkan merek yang abal-abal, kalau mereka bikin 10 gitar, bisa aja yang gitar pertama itu senarnya lebih jauh daripada papannya, yang gitar kedua senarnya lebih dekat dari papannya, yang gitar ketiga gimana, beda-beda. Kenapa? Karena kualitasnya nggak diuji dulu. Jadi itu pentingnya sebuah proses quality control dalam pembuatan sebuah produk. Nah, teman-teman, sama seperti sebuah produk, kita butuh yang namanya quality control dari Tuhan. Proses-proses yang mengubah karakter kita yang jelek-jelek. Tuhan akan proses karakter kita yang jelek-jelek itu menjadi karakter yang bagus. Contoh, saya adalah orang yang sangat susah dalam hal kesabaran. Wah, saya sebelum lahir baru itu kesabaran saya itu sangat-sangat buruk. Nah, akhirnya setelah saya lahir baru, bukan artinya saya langsung sembuh, bukan artinya saya langsung jadi orang yang sabar. Kan sampai sekarang saya masih dilatih kesabaran sama Tuhan. Saya masih ngalamin proses itu berarti udah 9 tahun. Nah, itu ya memang saya udah jauh lebih sabar, tapi saya belum termasuk orang yang sabar. Dan teman-teman, saya yakin Tuhan akan memakai proses-proses dari masalah-masalah, dari hal-hal yang gak enak. Ya, namanya proses itu pasti gak enak, tapi kita harus setia dalam menjalani proses kita supaya kita kuat dalam menjalani panggilan kita nantinya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya, yang pertama, panggilan kita apa? Panggilan kita yang secara general adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali, itu panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Spesifiknya apa? Ya beda-beda.
Teman-teman harus tanya Tuhan sendiri spesifiknya apa. Yang kedua, kita harus ngalamin proses sebelum kita menjalani panggilan itu. Minta Tuhan proses hidup kita. Tanya Tuhan, Tuhan apa sifat jelek aku yang perlu kau ubah supaya aku kuat menjalani panggilan aku. Saat kita setia dalam proses, Tuhan akan bawa kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Teman-teman pasti tahu cerita Yusuf ya. Yusuf ini adalah orang yang mendapat mimpi dari masa mudanya bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia. Dia akan jadi pemimpin saudara-saudaranya. Nah, tapi dia nggak langsung jadi pemimpin. Dia diproses Tuhan lewat apa? Dia diproses Tuhan jadi budak dulu. Dan pas jadi budak, Yusuf nggak pernah dibilang dia malas-malesan. Justru dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai budak. Akhirnya sampai dia saking baiknya jadi budak, dia diangkat jadi manajer satu rumah. Manajer satu rumah, dia walaupun difitnah, dimasukin penjara. Akhirnya dia jadi manajer di penjara tersebut. Nah, baru akhirnya dia jadi manajer satu bangsa Mesir. Nah, itu luar biasa banget. Tuhan bawa Yusuf prosesnya begitu. Dari budak ke penjara, dari proses dua itu, baru Yusuf akhirnya kuat menjadi manajer satu Mesir. Itulah pentingnya proses dari Tuhan. Kita buka teman-teman ayatnya di Kisah Para Rasul 6, ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Teman-teman, dari bacaan ini saya akan ambil 3 poin buat teman-teman. Yang pertama poinnya adalah setiap perkara kecil, yaitu dengan memberikan yang terbaik dari diri kita, giving our best. Nah, teman-teman, di ayat ketiga kita bisa lihat ke-12 rasul memilih 7 orang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Nah, jadi teman-teman, sebelum 7 orang ini dipilih, mereka udah punya reputasi yang baik. Mereka udah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kenapa? Karena mereka terkenal baik. Terkenal baik, ya pasti kalau terkenal baik itu berarti mereka mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, dan juga mereka penuh roh dan hikmat. Mereka dekat sama Tuhan. Jadi pertama teman-teman, setialah dalam perkara kecil. Perkara kecil mungkin terlihat sepele, tapi ya sama seperti firman Tuhan yang kita tahu ya. Setia dulu di perkara kecil, baru nanti kita akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Saya ingat sebelum awal-awal saya pelayanan saya di gereja adalah petugas sound system. Teman-teman harus tahu, petugas sound system itu adalah pelayanan yang sedikit gak enak. Kenapa? Karena kalau kita udah ngatur sound system dengan bagus, kita dicuekin. Tapi ketika kita salah sedikit aja, 1 detik aja kita salah, kita langsung diomelin habis-habisan. Nah, itu sebenarnya pelayanan menurut saya paling menderita. Kenapa? Karena beban mentalnya kuat banget. Nah, tapi saya belajar waktu itu saya harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, waktu itu di gereja saya, ibadah itu berkali-kali, dan saya dapat giliran paling terakhir. Nah, jadi ketika petugas sound system sebelumnya itu ada kerusakan, dia nggak akan bilang saya. Jadi pas tiba-tiba saya yang ngatur sound system, tiba-tiba ada mikrofon yang rusak, saya nggak tahu kadang-kadang. Nah, pas saya nggak tahu, banyak petugas lain yang bilang, ya udah, yang penting nggak ketahuan, nggak apa-apa. Nah, kalau saya nggak bisa. Waktu itu saya bilang, ini tugas saya harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya harus tanggung jawab. Akhirnya saya waktu itu dikenal sebagai anak aneh yang sangat rajin betulin mikrofon. Nah, jadi tapi saya setia di situ, dan akhirnya saya bersyukur juga saya setia menjadi petugas sound system. Kenapa? Karena lewat jadi petugas sound system itu saya jadi ngerti yaitu mixing, mastering, dan saya bisa pakai skill mixing saya untuk pelayanan musik sampai hari ini. Pelayanan musik juga untuk Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan dengan pelayanan musik saya, dan saya bisa produksi album saya sendiri, saya bisa produksi lagu saya sendiri. Itu semua berasal dari kesetiaan saya dalam perkara kecil, yaitu menjadi petugas sound system. Saya nggak akan nyangka ketika zaman-zaman saya masih jadi petugas sound system, Tuhan akan pakai pelayanan musik saya seperti hari ini. Jadi teman-teman, poin pertama adalah
setia di perkara kecil, dan giving our best to God. Yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan walaupun kita sibuk. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat juga, selain mereka terkenal baik, mereka juga penuh roh dan hikmat. Nah, saya yakin orang yang penuh roh dan hikmat itu adalah orang yang di tengah-tengah kesibukannya, di tengah sibuk pelayanan sekalipun, dia tetap meluangkan waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kita sibuk pelayanan, mungkin kita sibuk berada dalam gereja, tapi kita ternyata menjauh dari Tuhan. Itu bisa terjadi, itu sering banget terjadi. Nah, sama seperti Tuhan Yesus sibuk pelayanan. Tapi walaupun dia sibuk pelayanan, dia nggak pernah lupa untuk meluangkan waktu berdoa dan mendekatkan diri kepada Bapa. Itu luar biasa banget teladan Tuhan Yesus. Poin ketiga adalah semua serba Tuhan Yesus. Nah, kita bisa lihat dari mereka dipilih itu, di ayat ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, inti dari sebuah panggilan itu tadi ya, balik ke awal lagi. Panggilan kita adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan kalau kita dipanggil Tuhan, apapun pekerjaan kita, bahkan pelayanan meja sekalipun, kalau secara mata dunia, pelayanan meja itu jauh di bawah posisi para rasul. Tapi walaupun di mata dunia, pelayanan meja mungkin di bawah pelayanan para rasul, kita bisa lihat firman Allah tetap tersebar. Wow, itu luar biasa banget teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman? Pertama, teman-teman tanya Tuhan. Tuhan, panggilan spesifik dari Engkau untuk hidupku apa? Yang kedua, alami prosesnya. Prosesnya apa sih? Tadi, setiap perkara kecil, lakukan yang terbaik apapun itu. Teman-teman misalnya jago apa? Dance, tetap latih dance teman-teman. Teman-teman jago apa lagi? Gitar, latih gitarnya. Teman-teman jago apa lagi? Pengen jadi dokter misalnya, latih biologinya, segala macam. Pokoknya apapun bakat kita, tetap kembangin itu. Suatu saat kita bisa pakai bakat kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa, di tengah kesibukan kita tetap harus dekat sama Tuhan. Percuma kita pelayanan sampai keluar negeri sekalipun, tapi kita nggak dekat Tuhan. Itu percuma banget teman-teman. Yang ketiga, semuanya harus serba Tuhan Yesus. Semuanya harus serba Tuhan Yesus. Jangan sampai kita jadi orang yang hanya mau pelayanan untuk kelihatan keren sendiri. Pelayanan yang sesungguhnya adalah mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Itulah inti pelayanan teman-teman. Jadi teman-teman kesimpulannya apa? Teman-teman harus cari panggilan teman-teman apa? Teman-teman udah tahu panggilan general teman-teman. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Spesifiknya apa? Saya juga nggak tahu. Kak Doni Muntu juga nggak tahu. Hanya teman-teman yang bisa tanya Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang tahu panggilan teman-teman. Teman-teman harus bisa cari itu. Dan saya percaya teman-teman ketika teman-teman mulai mencari kehendak Tuhan dalam hidup teman-teman, teman-teman pasti menemukan. Alkitab bilang siapa yang mencari, dia akan menemukan. Nah, teman-teman mencari nggak? Kalau teman-teman mencari, pasti teman-teman menemukan. Punya hati dulu yang haus akan kehendak Tuhan. Hati yang haus juga selalu dekat, mau dekat terus sama Tuhan. Saat kita punya hati yang seperti itu, saat kita mendahulukan kerajaan Tuhan, semua akan ditambahkan kepada hidup kita. Teman-teman gak usah takut kekurangan berkat, berkat pasti ada. Kita gak usah kejar berkat teman-teman. Berkat yang akan kejar kita ketika kita kejar Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mendapatkan sesuatu yang baru hari ini Tuhan. Biarkan firman-Mu ini Tuhan mengubah kami. Dan akhirnya kami juga semakin tergila-gila kepada-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan fokus kepada hal lain yang bukan Engkau Tuhan. Karena kami tahu satu-satu yang terpenting dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Kaulah segalanya untuk kami Tuhan. Dan kami gak mau Tuhan, kami cuma jadi orang yang cuma di mulut doang mengatakan Kaulah segalanya untuk kami. Tapi kami mau Tuhan, dengan sepenuh hati kami dan juga dengan tindakan-tindakan kami benar-benar mengatakan bahwa Kau adalah segalanya untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami juga mau tahu Tuhan panggilan spesifik dalam hidup kami yang dari Engkau Tuhan. Beritahu kami Tuhan. Kami sangat ingin tahu Tuhan. Yang biarkan kami bisa berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Bukan apa yang kami mau, tapi berjalan dengan sesuai apa yang Kau mau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami taat kepada-Mu, saat kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Dan akhirnya kami juga menjadi orang yang selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini akan terjadi di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, baik adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa berkat, dan di tempatmu masing-masing kita angkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Happy Sundays and God bless you. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bye-bye.